Yang pertama perlu dilakukan adalah mengisikan data usahanya terlebih dahulu. Jadi di sini nama proyeknya dulu, misal ikan gurame project. Jenis usaha budidaya ikan gurame. Produk utamanya ya ikan gurame ya. Kemudian penanggung jawab proyeknya bebas, telepon bebas, email bebas, dan ini opsional diisi atau tidak diisi. Kemudian di sini juga sama nih, ini opsional. Karena ini di bisnis plan nanti yang akan muncul adalah 3 isian di atas. Ya. Kemudian tanggal perhitungan awal usaha. Ini sebenarnya opsional. Tujuannya apa? Bisa diisi adalah kalau misalnya saya akan lompat ke laporan. Misalnya proyeksi laba rugi di sini ini kan bulan 1, bulan 2. Nah, kalau kita ingin mengubah menjadi yang berbentuk tanggal, kita bisa mengisikannya di sini. Misal kita masukkan angka 1 Mei. Perhatikan ya, saya menulisnya Mei. Saya tidak menulisnya MEI karena format Windows saya adalah bahasa Inggris. Jadi mesti diisi format tanggalnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita tulis 1 Mei 2021, kalau kita enter, dia akan berubah secara otomatis jadi 1 Mei. Jangan diisi 1 Mei karena nanti format tanggal di laporan tidak akan ikut berubah. Perhatikan di sini kalau sudah kita isi di sini, ini ada pilihan di sini tampilan bulan di proposal. Kembali kita ke laporan proyeksi laba rugi, perhatikan di sini semua masih tulisannya tahun. Kemudian yang penjualan ini masih bulan 1, bulan 2. Kalau kita ingin mengubahnya menjadi bentuk tanggal atau bentuk bulan, kita memilih yang Januari, Februari, dan seterusnya ini. Jadi kalau kita kembali ke laba rugi tahunan, akan muncul nih periodenya. Ya. Ini kenapa munculnya seperti ini? Karena mulainya tidak di tanggal 1 Januari, jadi tidak di tahun yang sama. Demikian juga kalau kita masuk ke laba rugi, ini akan berubah otomatis Mei, Juni, Juli. Ini bisa diisi terakhir ya. Jadi kalau kita sudah isi ini, untuk memudahkan, kita ini memilihnya yang bulan 1, bulan 2 dulu, karena kita kan mau membuat bisnis plan. Jadi akan lebih mudah membuat acuannya terhadap bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Itu untuk pengisian di data usaha. Berikutnya adalah pengisian format laporan. Format laporan di sini sebenarnya tidak perlu dirubah, karena sudah diisi sesuai laporan yang akan muncul di proyeksi ataupun di bisnis plan yang akan dicetak. Jadi di sini ada keterangannya juga ya. Jadi apa yang ada di sini ini tidak bisa ditambah. Jadi dirubah beberapa namanya boleh, tapi perubahan nama itu pun itu harus sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya di sini ada rekening kas, rekening bank, piutang usaha, tidak bisa kemudian yang di sini diganti menjadi rekening bank. Ingat, ini buat bisnis plan dan umum, bukan buat proyeksi yang detail, ada BCA, BNI, dan lain-lain ya. Demikian juga ini. Ya, ini bisa dirubah namanya ya, selama masih masuk atas tetap. Jadi misalnya ada perangkat elektronik, kendaraan motor, ini kemudian mesin operasional mau diganti menjadi peternakan, perikanan, furnitur mau diganti menjadi perangkat kantor, ini boleh ya, hanya yang di sini. Kemudian tadi ini presentasi kas, ini opsional saja ya, 50-50. Sebenarnya satu akun saja sudah cukup. Jadi ini diisi 50-50. Kalau mau diisi 100% juga nggak ada masalah, diubah atasnya atau bawahnya jadi 100%. Ya. Kemudian ini juga sama, bisa dirubah penamaannya ya. Ini modal pemilik, bisa dirubah namanya. Kalau modal pemiliknya lebih dari 1, harap digrupkan dulu ya. Misalnya ada banyak nih pemiliknya, di sini disediakan modul yang namanya modul bagi hasil. Ini untuk mengisikan nama-nama pemilik kalau misalnya ada lebih dari 5. Jadi misalnya tadi dibuat kategorinya, contoh modal pemilik 1 ini ada nama, di sini pilih lagi, di sini namanya A, B, dan seterusnya. Jadi digrupkan terhadap satu modal pemilik. Kemudian di sini khusus untuk yang budidaya ini hanya ada 2 ya, 2 kategori. Jadi ini kebetulan tadi contohnya misalnya kan ikan mujair.
Di sini produk utama, ikan gurame. Jadi di sini ditulis ikan gurame. Produk kedua adalah ikan gurame of grade. Ya, sebenarnya ini tidak diisi tidak apa-apa. Kemudian biaya variabel ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sebaiknya tidak dirubah ya. Terakhir adalah kategori biaya tetap. Ya, tolong diikuti keterangan di sebelah kanannya. Ini tidak bisa ditambah, hanya bisa dirubah penamaannya. Ya, itu untuk format laporan keuangan. Kenapa tidak bisa ditambah? Perhatikan di sini, seperti laporan, ini formatnya sama dengan yang ada di format laporan keuangan. Ya, jadi kalau misalnya ada penambah dana yang lain, otomatis tidak akan masuk di laba rugi, tidak akan ada masuk di neraca, tidak akan bisa dibandingkan. Jadi memang tidak bisa ditambah. Ya, demikian untuk setup data usaha dan format laporan.